Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ganjar Maulana. NIM saya 2001-21088 dan saya dari jurusan akuntansi non reguler. Video ini saya buat untuk memenuhi syarat keperluan untuk UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah Kewirausahaan Islami yang diampu oleh Pak Dadang Priyono. Nah, kita berbicara mengenai kondisi ataupun apa gitu ya yang terjadi belakangan ini terhadap pandemi yang mengakibatkan kehidupan kita akan berbeda gitu kan, terutama perekonomian mikro yang ada di desa. Nah, perlu diketahui bahwa untuk kondisi perekonomian desa yang berada di wilayah lingkungan tinggal saya jelas sangat-sangat berpengaruh sekali, terutama apalagi saat ini sedang dicanangkan gitu kan PPKM darurat ya. Itu sangat-sangat membuat perekonomian di sekitar rumah ini menjadi sangat-sangat berpengaruh ya. Namun yang perlu saya sampaikan adalah bahwa untuk pengusaha-pengusaha kecil ya di sekitar rumah saya yang mungkin seperti pedagang warung gitu kan, pedagang warung yang saya perhatikan gitu kan, yang memiliki pengaruh dan dampak yang sangat luar biasa signifikan sebelum PPKM darurat ini keluar gitu kan. Di warung ini namanya warung serba ada gitu ya, warung kecil, cuman di dalamnya banyak produk-produk jajanan-jajanan gitu kan ya, mulai dari sembako, rokok dan lain sebagainya, minuman-minuman juga. Nah, warung ini pada dasarnya buka hampir 24 jam ya. Kalau misalnya saya perhatikan, dia buka mulai dari jam 5 pagi gitu kan sampai jam 2 ataupun jam 3 dini hari gitu kan, awalnya pada saat sebelum PPKM darurat ini keluar gitu kan. Nah, kemudian setelah PPKM darurat ini keluar, sebelumnya omsetnya ini saya yakin sangat-sangat luar biasa gitu kan, karena ramai sekali ya. Untuk di wilayah saya, warung ini satu-satunya warung yang memiliki produk yang komplit gitu kan, sehingga seluruh masyarakat, seluruh penduduk yang ada di sekitar komplek tempat tinggal saya tuh untuk memenuhi kebutuhan pangannya itu pasti akan membeli ke warung tersebut ya. Katakanlah namanya Toko Madura seperti itu. Nah, ketika PPKM darurat ini belum dikeluarkan gitu kan, toko ini sangat-sangat ramai. Toko Madura ini ramai sekali, anak-anak muda pada nongkrong di sini gitu kan. Bahkan kenapa dia operasionalnya Toko Madura ini mulai dari jam 5 pagi, jam 5 subuh sampai dengan jam 2 atau 3 dini hari. Karena memang aksesnya pun di depan rumah saya ini adalah akses jalan protokol utama gitu kan, akses komplek perumahan ya, jalan utama, sehingga semua kendaraan-kendaraan yang hilir mudik gitu kan keluar masuk ke kompleks saya, pasti kalau mereka membutuhkan sesuatu gitu kan, atau hal yang harus dibeli ya, entah itu untuk kebutuhan pokoknya, itu pasti akan berhenti di Toko Madura ini seperti itu. Nah, sangat ramai sekali, dan saya meyakini bahwa memang omsetnya sangat besar gitu ya. Kita lihat juga dari tingkat keramaian setiap hari seperti itu. Nah, kemudian akhirnya keluarlah keputusan untuk PPKM darurat gitu kan. Nah, PPKM darurat ini memang sangat-sangat signifikan sekali perubahannya dari Toko Madura ini, yang awal mulanya dia bertahap ya, bukanya mulai sekarang, mulai dari jam 7 pagi dia buka toko gitu kan, biasanya sampai dini hari. Dia lebih cepat tutupnya gitu kan. Pertama mungkin karena menimbulkan keramaian gitu kan, sehingga petugas kepolisian pun ataupun Satpol PP itu pasti sering lewat ke area depan jalan
kompleks saya gitu. Akhirnya mungkin karena tegur juga, akhirnya toko Madura ini akhirnya tutup operasionalnya akhirnya di lebih cepat gitu kan, sekitar jam 10 ataupun jam 11. Nah, begitu kondisi perekonomian kecil yang ada di sekitar komplek rumah saya. Yang jelas untuk untuk adanya pandemi ini sangat-sangat meresahkan sekali. Semoga kita semua bisa fokus ya, bisa disiplin juga sebagai manusia Indonesia. Karena apa? Karena supaya hal-hal terkait dengan orang-orang yang terpapar itu bisa menurun seperti itu ya, supaya kehidupan masyarakat pun akan menjadi normal kembali gitu kan, siklus perekonomian pun bisa normal kembali ya, karena dampak dari semuanya ini, dampaknya tuh akan berdampak secara domino gitu kan, akan berkesinambungan ya, lingkaran perekonomiannya itu berdampak sekali gitu. Ketika salah satu faktor ekonomi mikro itu terganggu, dia akan mempengaruhi terhadap kegiatan ekonomi yang lain. Seperti itu, daya beli masyarakat berkurang gitu kan ya, ataupun produsen yang harusnya bisa memenuhi mensuplai produk-produk ataupun kebutuhan dari masyarakat pun berkurang, sehingga mengalami peningkatan harga, mengakibatkan ketidakstabilan harga juga gitu. Semoga kita bisa terhindar dan bisa recover. Terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai kondisi perekonomian di lingkungan tinggal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.